Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semua? Semoga kita selalu diberikan kesehatan, kemudahan dalam menjalankan aktivitas, dan juga selalu diberikan semangat belajar. Pada kesempatan ini, saya akan mencoba untuk menjelaskan bagaimana cara membuat file geodatabase di ArcMap. Kita buka dulu ArcMap-nya. Kemudian setelah ArcMap ini terbuka, layarnya terbuka, kita masuk ke katalog. Katalog lokasinya ada di atas di desktop yang berwarna kuning ini atau ada di sebelah kanan. Nah, kalau katalognya sudah kebuka, kita buat file geodatabase di sini. Misalkan di D ya. Nanti kita akan mencoba merapikan file SHP-nya RBI Kabupaten Pandeglang. Kita rapikan atau kita masukkan ke dalam file geodatabase. Jadi kita pertama buat folder dulu di D, buat folder, klik kanan, kemudian new folder. Kasih nama geodatabase. Nah, kemudian di file geodatabase ini baru kita mulai membuat file geodatabase-nya. Klik kanan di folder, kemudian new file geodatabase. Nah, sudah terbentuk. Misalkan kita kasih nama di sini peta Kabupaten Pandeglang. Nanti data-data yang SHP yang ada di file D ini data SHP, kita akan coba pindahkan ke dalam file geodatabase. Nah, setelah terbentuk file geodatabase-nya, kita buat lagi file dataset-nya dengan cara klik kanan, kemudian new, fitur dataset. Di sini misalkan kita mau merapikan dulu untuk administrasi, batas administrasi Kabupaten Pandeglang. Kita coba buat di sini fitur datasetnya adalah batas administrasi. Kemudian kita next. Nah, di sini kita boleh pakai sistem koordinat geografis 1984, WGS 1984. Kita juga boleh menggunakan sistem UTM, sistem koordinatnya. Kalau untuk wilayah Banten kan WGS 1984, UTM zona 48. Kita pilih ini yang UTM, kemudian next. Kemudian kita next lagi. Kemudian finish. Di sini sudah terbentuk fitur dataset-nya untuk nanti kita buat batas administrasi di Kabupaten Pandeglang. Di sini kalau kita lihat administrasi Kabupaten Pandeglang ada administrasi LN, ini artinya lain. Kemudian administrasi desa AR ini artinya poligon. Nah, yang dua ini akan kita input ke sini, ke dataset batas administrasi. Caranya bagaimana? Kita klik kanan di dataset batas administrasi, kemudian kita import. Kemudian kita pilih fitur kelas. Kalau kita mau mengimportnya satu-satu, tapi kalau mau mengimportnya lebih dari satu, kita pilih multiple. Kita pilih yang single dulu ya. Oke, sudah keluar kotak dialognya.
Nah, di sini input featuresnya kita bisa pilih di ini, klik yang warna kuning ini. Nah, di sini sudah masuk RBI Kabupaten Pandeglang. Kalau misalkan belum, kita cari di lokasinya ada di mana. Kalau punya saya disimpan di D, kemudian ada RBI Kabupaten Pandeglang, kita coba masukkan yang administrasi line LN, kemudian kita add. Nah, outputnya kita tulis misalkan batas administrasi line garis. Nah, kalau yang ini fill mapnya ini data atribut. Kalau kita mau pakai langsung oke aja kalau kita mau gunakan ini data atribut dari batas administrasi ini. Tapi kalau kita tidak menginginkan ini muncul di dataset, kita tinggal pilih kemudian centang close. Tapi untuk kali ini kita pakai saja ya, kita gunakan. Kemudian oke. Sudah muncul. Ini batas administrasi fitur kelas. Hampir-hampir mirip dengan SHP sebetulnya, tapi sekarang formatnya sudah menjadi fitur kelas. Kita cek di sini. Ini udah ada batas administrasi LN. Nah, kita import lagi, misalkan untuk yang ini administrasi desa AR yang poligonnya. Sama kayak tadi, klik kanan, kemudian import, kemudian fitur kelas. Kita pilih yang administrasi desa AR. Kemudian kita add. Kita kasih nama outputnya batas administrasi desa AR. Nah, sudah muncul ya, kita sudah punya dua dataset, batas administrasi desa poligon dan juga lain. Nah, berikutnya misalkan kita mau mau buat dataset lagi yang lain, karena kan di sini selain administrasi kita lihat ada agri kebun, agri ladang, agri sawah, gitu ya. Misalkan kita mau buat dataset baru lagi, klik kanan di sini, new, fitur datasetnya misalkan kalau untuk kebun, ladang, sawah, misalkan kita pilih pertanian. Kita buat fitur datasetnya pertanian. Kemudian next, pilih zona 48S, sistem koordinatnya kita next lagi, kita next, kemudian finish. Nah, sudah ada pertanian. Nah, yang pertanian ini kita coba input yang agri kebun, masukkan ke pertanian dengan cara klik kanan, kemudian import, fitur kelas, kemudian kita pilih agri kebunnya, kemudian add. Di sini misalkan kita mau kasih nama kebun poligon ya, kemudian oke. Nah, di sini sudah muncul kebun. Di katalognya juga
kebun sudah masuk pertanian, dan seterusnya. Begitu ya, bagaimana cara membuat file geodatabase dan juga membuat file dataset untuk mengelompokkan file-file SHP ini menjadi format geodatabase. Mungkin itu saja dari saya, semoga bermanfaat. Mohon maaf atas kekurangannya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat belajar.